Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ingin memberikan gambaran tentang belajar kitab kuning. Mohon maaf, kitabnya seperti ini, yang dikenal dengan kitab gundul, yang dimana tidak ada harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Fathul Qaribul Mujib li Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini adalah sebuah fasal fi ahkamil ariyati, dalam menjelaskan hukum akad ariyah atau pinjam meminjam. Wahia, adapun itu lafaz al-ariyah bitasdidil ya'i, dengan tasdid ya-nya, fil asahi, dalam qaul yang lebih sahih. Ma'khudatun, adalah yang diambil min ara idza dhahaba, dari lafaz ara idza dhahaba. Wa haqiqatuha, adapun hakikatnya al-ariyah, asy-syar'iyyatu, menurut syarak, ibahatul intifa, adalah membolehkannya mengambil manfaat, min ahli tabarru, dari orang yang dermawan, bima yahillul intifa'u bihi, dengan sesuatu yang halal diambil manfaatnya, ma'a baqa'i ainihi, serta tetap zatiyah barangnya, liyaruddahu alal mutabarri'i, agar bisa dikembalikan kepada orang dermawan itu. Wa syaratul mu'ir, adapun syarat-syarat orang yang meminjamkan, sihatut tabarru'ihi, adalah sah amal sedekahnya. Wa kaunuhu marikan, serta terbukti sebagai pemilik, limanfaati ma yu'iruhu, terhadap manfaat barang yang dipinjamkan. Faman la yasihu, adapun yang tidak sah apa tabarru'uhu, sedekahnya, kasobiyin, seperti anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, la tasihu i'aratuhu, maka hukum meminjamkannya itu tidak boleh. Wa man la yamlikul manfaata, adapun orang yang tidak memiliki hak kemanfaatan, kamusta'yirin, seperti orang yang meminjam, la tasihu i'aratuhu, maka hukum meminjamkannya itu tidak boleh. Illa biiznil mu'ir, kecuali dengan izin seorang yang meminjamkan. Wa dzakaral musannif, lalu musannif menjelaskan dhabitul mu'ari, pada pengertian barang yang dipinjamkan, fi qoulihi, dalam ucapan musannif. Wa kullu ma amkanal intifa'u bihi, adapun segala sesuatu yang boleh diambil manfaatnya, manfaatan mubahatan, manfaat yang hukumnya mubah, ma'a baqa'i ainihi, serta tetap zatiyah barangnya, jazat i'aratuhu, maka hukum meminjamkannya itu boleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Syidat Ibnu Sabil Hermawan, dipersilakan. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum ariyah atau hukum pinjam meminjam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibahatul i'tifa'i min ahli tabarru' bima yahillul i'tifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi yaruddahu 'alal mutabarri'. Artinya, membolehkan atau mengizinkan mengambil manfaat dari orang yang dermawan pada sesuatu yang halal diambil manfaatnya, serta tetap zatiyah barangnya agar bisa dikembalikan kepada orang yang meminjamkan. Dan yang kedua, ada bagian dan unsur yang ada pada akad ariyah atau akad pinjam meminjam, yaitu ada mu'ir, orang yang meminjamkan, ada musta'ir, orang yang meminjam, dan ada mu'ar, barang yang dipinjam. Contohnya, saya sebagai mu'ir, orang yang meminjamkan, memiliki sebuah kitab, dan kamu sebagai musta'ir, orang yang meminjam, ingin meminjam kitab ini, dan kitab ini sebagai mu'ar, barang yang dipinjam. Maka kamu dan saya harus melakukan akad ariyah atau akad pinjam meminjam. Kurang lebih seperti itu.
Dan adapun syarat-syarat orang yang meminjamkan ada dua. Yang pertama, sihatu tabarru'ihi sah sedekahnya, dan kaunuhu malikan limanfaati ma yu'iruhu, ada kepemilikan, kecuali anak kecil dan orang gila. Dan orang yang meminjamkan tidak boleh meminjamkannya lagi kepada orang lain kecuali dengan seizinnya. Dan adapun cara-cara barang yang dipinjam itu ada dua. Yang pertama, segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, dan yang kedua tetap zatiah barangnya. Contohnya seperti lilin dan alat musik. Artinya lilin dan alat musik tidak sah untuk dipinjamkan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Insyaallah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, tetangga saya seorang peternak kambing dan sapi. Lalu saya kepikiran nih, pengen pinjam kambingnya untuk saya ambil air susunya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh meminjam seekor kambing untuk diambil air susunya? Baik, jawabannya tidak boleh. Seperti yang termaktub di dalam kitab Fathul Qorib, "Idza kana manafi'u ataron mukhrijun lil manafi allati hiya a'yan ka'i artisyatin lil labaniha wa syajaratin tamratiha wa nahwi dzalika fa innahu la yasiru." Apabila barang yang dipinjamnya mengeluarkan manfaat berupa barang seperti kambing yang diambil air susunya dan meminjamkan pohon untuk diambil buahnya, maka itu tidak sah. Jadi tidak boleh. Betul, tidak boleh. Kecuali pemiliknya berkata, "Guzazi syata faqad abahtu qadaraha wa nastaha." Ambillah kambing ini, maka aku bolehkan untukmu susunya dan keturunannya. Maka hukum membolehkannya itu sah, dan kambing itu menjadi barang pinjaman. Fahimtum? Fahimna. Baik, ada lagi kan? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kalimat fi ahkamil aliyah wahiyah terdapat kata wahiyah. Nah, jadi pertanyaannya, kata dari wahiyah maknanya apa dan i'rabnya apa? Baik. Sepertinya pertanyaan kamu cukup sulit bagi saya. Jadi saya serahkan saja sama saudara Mahdi Ramadan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan ini terdengar sepele, tetapi tak juga bisa dianggap remeh. Baiklah, yang pertama, jika dilihat dari segi lafaz wahiyah, wawnya adalah huruf, hiyanya adalah isim. Yang kedua, maknanya waw, maknanya adalah waw istinaful bayan atau waw yang ada pada awal penjelasan. Sedangkan hiya maknanya adalah isim dhamir atau kata ganti yang tertuju pada mufradah muannasah ghaibah. Jadi dalam redaksi ini lafaz wahiyanya kembali ke al-ariyah. Yang ketiga, i'rabnya. Waw tidak memiliki i'rab karena kalimatnya mabni. Apa itu mabni? Mabni adalah kalimat yang akhirnya tidak berubah meskipun dimasuki amil. Nah, kalau hiya, i'rabnya adalah rafa karena kedudukannya sebagai mubtada. Tanda rafa'nya dimabnikan pada fathah karena kalimatnya dhamir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Aqil di dalam kitab Alfiyah karya Ibnu Malik bait ke-57 sebelah kiri bagian atas yang berbunyi wa kullu mutmarin lahul bina yajib, yang artinya semua dhamir itu wajib mabni. Akhirnya lughahnya atau maknanya wahiyah adalah adapun pengertian itu akad ariyah. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Begitulah penampilan kitab kami pada hari ini. Semoga dengan ilmu yang kami bagi bermanfaat dan barokah bagi diri. Apa yang dijelaskan di dalam kitab ini jangan hanya disimpan di hati, tetapi amalkanlah dalam setiap langkah, jangan sampai berhenti. Kitab ini penuh petuah dan hikmah yang hakiki. Namun untuk memahami perlu kesungguhan yang tinggi. Bukan hanya dibaca, tetapi direnungkan di hati agar bisa membawa perubahan meski sedikit demi sedikit, tetapi pasti. Ilmu yang didapatkan jangan hanya jadi teori, terapkan dalam hidup agar bermanfaat bagi diri. Jangan sampai hanya diucap tapi tak ada aksi, karena ilmu tanpa tindakan hanya akan jadi ilusi.
Semoga kita selalu diberkahi, diberi kemampuan untuk terus berkembang dan jangan sampai berhenti. Terima kasih atas perhatian yang penuh mengerti. Semoga Allah memberikan kita keberkahan yang tiada henti. Sekian yang dapat kami sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada yang tak sesuai di hati. Cukup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi. Jika tidak di dunia ini, insya Allah di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.